Oke teman-teman semua dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya. Jadi kali ini kita akan mereview sebuah unit yang namanya charger aki, dan tips juga warningnya ketika kita menggunakan charger aki yang seperti ini. Jadi ini charger aki adalah charger aki yang saya beli second. Dulu saya pikir ini adalah charger aki yang sudah otomatis ya. Memang di deskripsinya tidak dijelaskan mana-mana mengenai charger aki ini. Jadi saya ya hanya tergiur dari skalanya atau spesifikasi ampernya yang tinggi, yaitu 60 ampere. Coba lihat di sini. Nah, ini 60 ampere. Jadi saya pikir ini tadi sudah otomatis. Bahkan saya pikir ini sudah hebat lah. Dari harga yang saya beli terakhir itu di 800. Saya pikir ini adalah barang yang sudah full otomatis. Tapi ketika saya operasikan, jadi saya menemukan semacam banyak kekagetan-kekagetan karena justru cenderung berbahaya ya, atau bahkan saya bilang ini berbahaya karena gini loh, saya sebelumnya memang tidak tahu yang mana-mana mengenai charger aki, tapi ini nyetrum. Setelah saya cari tahu, ternyata charger aki ini menggunakan transformator yang satu lilitan, atau kalau saya lihat di Wikipedia itu auto transformer yang variabel. Jadi antara primer dan sekunder itu masih satu lilitan, dia tidak terpisah. Nanti saya sertakan di deskripsinya itu, atau mungkin nanti saya sertakan di screen-nya mengenai diagram lilitannya. Jadi kalau ini dipegang, itu sama dengan kita menyentuh listrik jala-jala PLN ya. Jadi hati-hati, saya sudah berapa kali ini kaget, bahkan ya sakit rasanya itu ketika tidak sengaja atau lupa menyentuh daripada charger aki ini. Jadi charger aki ini ternyata masih bisa diakali, artinya ada triknya supaya charger aki ini tidak nyetrum ya. Itu sudah berapa kali saya akalin, bahkan saya bongkar supaya diberi semacam penetral daripada arus DC, arus AC-nya, tapi tidak bisa. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan mengakali daripada posisi ini colokannya. Jadi seperti ini ya, kita colokkan terlebih dahulu. Nah, tapi hati-hati, ini jangan sampai kontak. Kita colokkan, dan di sini terlihat switch menyala, yang artinya di sini sudah terdapat arus. Nah, kita lihat di sini. Untuk mengetahui apakah di sini terdapat arus yang menyengat atau tidak, kita menggunakan test pen ya. Jadi di sini test pennya kurang jelas. Nah, oke. Nah, seperti di sini pemirsa ya. Ini kalau disentuh nyetrum. Ini jelas sekali nyetrum, ini udah berulang kali saya kesetrum gara-gara yang seperti ini. Nah, caranya supaya dia tidak nyetrum, ini harus disesuaikan, artinya harus dibalik. Ini colokannya ini ternyata kalau dibalik dia tidak memiliki arus. Kalau seperti ini dipegang sudah aman. Lihat ini. Kalau seperti ini dipegang aman. Ya, saya tidak pakai sendal ya. Saya nggak usah pakai sendal. Ini aman kalau seperti ini. Tapi kalau ini salah pasang, ini nyetrum dua-duanya. Baik yang ini maupun yang ini kalau dipegang nyetrum. Jadi sangat berbahaya. Jadi
kecolongan saya itu waktu membeli ini apa namanya charger aki ini, ya itu dia nggak nyangka kalau nyetrum, tapi ya sudahlah, pengalaman. Jadi cara mengakalinya sudah diketahui, cuma ada kelebihannya. Kelebihannya itu arus yang bisa dihasilkan ketika mencharge aki itu besar sekali. Artinya dia memiliki efektivitas yang tinggi. Jadi auto transformer itu kelebihannya dia memiliki efektivitas pengecasan yang tinggi. Jadi ketika dicas itu tidak membutuhkan waktu yang lama, dia sudah cepat full ya. Artinya memang fast charging lah istilahnya kalau untuk di gadget. Nah, kalau dibandingkan dengan yang lainnya itu bahkan hampir lebih dari setengahnya ya, artinya kecepatannya itu. Cuma ya itu tadi kelemahannya, ini tidak memiliki auto cut off ketika baterai penuh. Jadi harus kita perhatikan sekali lama pengecasannya. Cuma saya perhatikan di sini antara plus dan minusnya ketika saya ukur menggunakan voltmeter, volt DC meter, dia di angka 12, sekian. Jadi dia sifatnya itu trickle charging atau charging yang tidak begitu memaksa. Trickle charging artinya charging yang lembut, jadi meminimalisir kerusakan pada aki meskipun tidak memiliki otomatis cut off-nya. Jadi karena trickle charging itu memungkinkan keselamatan daripada akinya. Kalau kita perhatikan di sini, ini voltasenya di 12,1 atau 12,2 volt ya, gitu, lihat itu. Cuma ada lagi yang perlu kalian ketahui teman-teman ya, ini memang nggak nyetrum yang dua ini, tapi hati-hati di sini nyetrum, justru kebalikannya. Coba lihat dulu sini. Jadi kebalikannya, kalau di sini nggak nyetrum, di sini justru nyetrum. Tapi kalau di sini nyetrum, di sini nggak nyetrum. Jadi di sini kebalikannya. Sekarang posisinya menyala itu, lihat teman-teman ya. Ini menyala. Jadi nyetrum, hati-hati. Ini sebaiknya kalau supaya aman, sebaiknya diisolasi. Nah, tapi kalau saya katakan tadi, kalau seumpamanya yang sebelah sini yang nyetrum, hati-hati. Nah, kalau sebelah sini yang nyetrum, lihat ini lampunya menyala ya, ini nyetrum, ini hati-hati. Nah, di sini enggak. Nah, di sini dia enggak nyetrum sama sekali. Nah, ini enggak nyetrum ini. Nah, kita kembalikan lagi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika waktu pengecasan, ya perlu diperhatikan adalah kutubnya ini, kutub daripada stop kontaknya ini harus benar-benar pas. Cara memastikannya lagi menggunakan test pen ya. Kalau sudah seperti ini tidak ada arus lagi yang bisa membahayakan. Oke, demikian teman-teman. Jadi sebagai tips saja, ini memang barang murah dan efektivitasnya juga baik, 60 ampere, besar sekali. Jadi untuk mengecas beberapa aki dia mampu dan sanggup. Hanya saja dari segi safety dia tidak layak lah kalau saya bilang. Apalagi untuk pemakaian pribadi ini sangat saya anjurkan untuk tidak digunakan. Jadi untuk pembelian seperti ini untuk pemakaian pribadi saya kira tidak perlu, tapi kalau seumpamanya digunakan di tempat-tempat pengecasan aki saya kira ini memang bisa. Dan memang saya perhatikan pengecasan aki itu memang menggunakan tipe yang seperti ini, tipe
lilitan tunggal ya, namanya auto transformer. Oke, begitulah pemirsa, ini sekedar review atau sekedar tips dan warning. Sampai jumpa lagi, salam.